Halo netizen, selamat pagi. Kita pagi ini akan masih ngobrol di Solusi SDM dan kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sudah lama tapi tetap menarik untuk didiskusikan tentang komunikasi efektif untuk membangun teamwork. Dan pagi hari ini kita masih bersama narasumber Mas Eri Ongki Setiawan. Beliau adalah HR GE PT Inovasi Logistik Utama atau JNT Express Gunung Anyar. Oke, selamat pagi Mas. Pagi. Iya, baik Mas. Di dalam sebuah organisasi itu dimana terdiri dari berbagai macam orang dan juga dengan fungsi-fungsi yang berbeda di dalamnya, bentuk komunikasi yang efektif itu seperti apa ya? Kalau bicara bentuk komunikasi efektif, tentu seperti dari arti kata komunikasi efektif. Komunikasi efektif kan adalah bagaimana pesan itu bisa tertangkap dari lawan bicara kita, komunikan kita. Maka kalau bicara komunikasi efektif itu adalah ketika apa yang hendak kita sampaikan ke dalam tim atau ke orang lain itu bisa tertangkap, poinnya apa sih yang hendak kita sampaikan. Itu secara singkatnya gitu. Secara singkatnya seperti itu, gitu. Artinya bahwa apa yang diinginkan oleh manajemen gitu, yang dikomunikasikan kepada karyawan itu dapat diterima dengan baik sehingga kemudian mereka dapat mengikuti sesuai dengan tadi itu ya, penyampaian pesan tadi itu, pesan yang disampaikan gitu. Nah, ini apa sih pentingnya kita harus membangun komunikasi yang efektif ini? Kalau bicara pentingnya, saya rasa sangat penting ya. Mungkin dalam hal ini sih, kalau saya lihat dalam sudut pandang dari manajemen kan, bagaimanapun komunikasinya adalah bentuk penggerakan acting dari manajemen ke karyawannya. Sebagus apapun planningnya, bagaimana bagus organisasinya, tapi kalau tidak digerakkan, tidak dikomunikasikan dengan baik kan juga pasti kan jadi problem di dalam tim. Mulai dari misal kebijakan ataupun strategi dan selainnya, kan mungkin karyawan juga butuh tahu ini kayak gimana, mengapa kita harus kayak gini, caranya kayak gimana, tentunya juga harus disampaikan ke tim. Itu makanya itu penting komunikasi juga untuk agar SM juga mengetahui kita nih harus kemana, mau apa, kayak gimana menjalankan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Selain itu mungkin juga bisa dalam sarana memotivasi di tim, karena bagaimanapun kan orang ketika bekerja juga pasti mengalami kesulitan. Terkadang mungkin kesulitannya solusinya mungkin simpel, cuman namanya orang kan ada yang mungkin di internalnya sudah kuat motivasi, ada yang mungkin mudah down. Di sini pentingnya komunikasi juga adalah untuk agar si SM yang mungkin lagi mengalami kesulitan bisa kita tenangkan psikologisnya, karena kan ketika psikologisnya juga tidak tenang kan pesan apapun juga akan masih juga terpental. Itu sih kalau dalam sudut pandang tim mungkin saya lebih menyoroti terkait ini sih, karena kan bagaimanapun tim juga pasti kan sering interaksi. Ketika komunikasi di dalam tim juga tidak sehat kan juga bisa jadi terjadi kayak konflik dan selainnya. Itu sih akhirnya saya rasa memang pentingnya membangun komunikasi efektif dalam tim, baik dari manajemen ataupun suasana di dalam timnya yang mungkin juga perlu dibawa leadernya, itu sangat penting dalam perusahaan. Oke, jadi itu dalam bentuk satu harapan atau aturan-aturan ya, target-target yang dimauin manajemen kepada karyawan. Terus kita juga memastikan itu berjalan di dalam prosesnya ya, karena tadi itu bisa jadi ada orang itu menjadi lagi turun semangatnya supaya tetap termotivasi, terus kemudian supaya tidak, kalau orang-orang bilang itu miskom gitu ya, miskom, terus kemudian bisa jadi konflik, kemudian jadi isu ketidakpercayaan gitu ya terhadap manajemen. Nah itu harus dipastikan terjadi, termasuk tadi itu ya, bagaimana kemudian kita meminta feedback gitu ya, meminta feedback kembali atas apa yang sudah dijalankan gitu ya. Oke, nah terus untuk itu keterlibatan siapa saja sih supaya kemudian ini menjadi sebuah proses yang smooth tadi itu Mas? Kalau keterlibatan siapa saja sih, saya rasa kalau bicara secara normatifnya harusnya semua juga terlibat. Mulai dari penyampai pesannya, mulai dari manajemen atau mungkin leadernya, mungkin mentekniskan, mendetailkan, itu juga harus terlibat juga. Komunikannya, karyawannya pun juga harus juga terlibat juga, dalam artian sebagus apapun penyampai pesannya, kalau yang mendapat pesannya juga nggak feedback, tidak mendengarkan juga jadi salah. Sebenarnya kalau bicara siapa yang harus terlibat, semuanya harus terlibat. Cuman memang kalau bicara siapa yang harus lebih dominan, ya memang bagaimanapun si penyampai pesan dalam ini perusahaan atau mungkin dari leader-leadernya juga menyampaikan pesannya bagaimana ke timnya. Oke,
Nah, ini kan menarik. Seringkali perusahaan memang sudah menyampaikan gitu kan. Tapi dalam prakteknya kadang kan ini tadi karyawan itu seringkali melihat bahwa mutlak tanggung jawab manajemen. Jadi mereka yang harus diinfo, mereka yang manajemen yang harus banyak terlibat. Sehingga kemudian mereka ada ketidaksesuaian atau ada untuk upaya untuk menyamakan persepsi itu kadang tidak dilakukan gitu ya. Nah, berarti mungkin saran atau harapan Mas Ongki supaya kemudian karyawan lebih terlibat dalam proses komunikasi efektif itu harus bagaimana dia peran, kalau misalnya saya sebagai karyawan gitu. Kalau sebagai karyawan mungkin ini sih lebih tepatnya keterbukaan sih, karena kadang-kadang kan karyawan itu mungkin ketika ada kebijakan polisi ataupun hal lainnya kadang-kadang karyawan juga terlanjur menutup untuk saya nggak mau tahu dan selanjutnya. Memang bagaimanapun dari si karyawan juga harus membangun sisi kepercayaan, keterbukaan bahwa ketika ada hal baru adalah mereka juga harus coba dengarkan dulu lah bagaimana kalau memang ada yang tidak sepakati, ada ditanya, mungkin ditanyain kepada leadernya atau si penyampai pesan, karena bagaimanapun ketika ada hal-hal yang tidak disosialisasikan kan si penyampai pesan juga harus dipastikan dia memahami isi pesannya apa, potensi pertanyaan yang muncul apa. Nah itu juga pasti sudah disiapkan oleh si leadernya atau komunikatornya, sehingga kalau dari karyawan memang bagaimanapun harus membuka sisi kepercayaan, keterbukaan untuk ketika ada hal-hal yang mau ditanyakan, hal yang tidak disepakati, atau mungkin ketika sudah mendengar isu-isu kadang di perusahaan juga anak-anak sudah tahu ini ada perubahan begini. Nah itu kalau bisa juga terbuka saja disampaikan gitu sih. Oke, itu berarti termasuk ini ya salah satu kendala ya atau tantangan kalau kita mau menerapkan tadi itu ya komunikasi efektif gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita sudah berusaha menjalankan, terus kemudian memastikan atau menilai bahwa ini tuh sudah efektif, itu dari mana kita melihatnya, Mas? Ada indikator-indikator tertentu nggak untuk memastikan itu? Atau kita tahu bahwa ini sudah jalan efektif, ini belum kayak gitu? Kalau dari sudut pandang saya mungkin kalau secara global indikatornya mungkin tercapainya tujuan itu sendiri, tujuan dari komunikasi tadi. Kalau ada briefingan atau strategi mungkin si SDM ini memahami nggak, mungkin bisa kita cek dari hasil kerjanya. Hasil kerjanya sudah nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dari manajemen, langkah-langkahnya bagaimana. Ini kalau secara normatifnya begitu, atau mungkin untuk menilainya bisa dilihat dari kita coba sih untuk tanya ke yang bersangkutan, sudah nggak terpahami nggak dengan apa yang disampaikan. Kadang juga penyampaian di dalam grup pun kadang juga bisa jadi tidak semuanya menangkap secara penyuluhan. Ini juga pentingnya untuk memastikan si SDM juga kita cek pemahamannya bagaimana, kita cek mungkin lewat tanya langsung atau angket dan lainnya, sehingga mungkin bagaimana akan ketahui sudah terpahami nggak pesannya, tersampaikan nggak. Karena bagaimanapun ya indikator paling utama si komunikasinya memahami pesannya kan. Gitu sih. Oke. Baik. Tips Mas, bisa yang terakhir tolong berikan tips bagaimana kalau kita sebagai seorang pengelola HR tadi itu berusaha untuk bisa menumbuhkan budaya komunikasi atau kebiasaan untuk kemudian terjadi komunikasi yang baik. Ada saran atau tipsnya? Kalau dari saya sih mungkin biasa terapkan adalah untuk membangun itu yang pasti adalah dari tim HR pun juga harus sering ngobrol dengan anak. Kadang bagaimanapun komunikasi efektif kan terbangun ketika dua belah pihak sama-sama paham. Nah paham dan juga ada keterbukaan. Nah bagaimanapun keterbukaan kan juga dibangun butuh waktu. Nah itu saya rasa dari tim HR pun juga harus sering-sering ketemu dengan teman-teman di lapangan, sehingga dalam bikinan akan ada komunikasi efektif. Karena kan trust ya. Karena kan terkadang komunikasi efektif kan tergantung pesannya. Kalau pesannya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tim di lapangan juga kan jadi gak efektif juga, karena kan ada mereka minta apa, ternyata kita menangkapnya apa, kita sampaikan sebaik apapun juga tidak akan efektif karena memang itu bukan hal yang dikehendaki. Saya rasa sih memang paling penting adalah satu ya harus sering ke lapangan untuk memunculkan trust sendiri ke mereka, sehingga ketika akan bisa terjadi komunikasi efektif baik secara personal ataupun secara sistem. Secara sistem saya rasa juga akan efek kalau memang kita sering ke lapangan. Ada hal-hal yang mungkin mereka ada benjolan di hati. akhirnya dengan mereka kita ke SA, kita juga bisa membackup dari leadernya, ini loh Mas di lapangan adalah isu begini, mungkin bisa diklarifikasikan. Nah dengan begini bisa efektif juga, sehingga dengan akhirnya
ada muncul rasa trust, pesan yang kita sampaikan juga bisa mengena ke mereka. Oke, dan juga ini tadi ya bahwa satu di dalam, karena ini kalau bilangnya aja dua pihak lah, maksudnya bukan satu pihak gitu ya, terus ada respect ya, respect satu sama lain sehingga kemudian tadi itu komunikasinya menjadi efektif. Oke, baik, terima kasih banyak sharingnya pagi ini. Netizen, itu tadi sharing yang sangat berharga dan semoga kita bisa mencoba menerapkan, membangun komunikasi yang efektif di tempat kerja kita masing-masing. Selamat pagi dan sukses selalu.